Selamat siang, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai hakikat agama. Saya sendiri Clarissa yang akan menjelaskan mengenai pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Setiap agama mengerjakan kebaikan dan keadilan yang patut dijalankan oleh setiap anggota dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Maka orang yang beragama merupakan orang yang teratur, tentram, dan orang yang baik dan damai dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain dari segala aspek kehidupannya. Sebuah agama biasanya melingkupi 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama ada keyakinan, kedua peribadatan, yang ketiga sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain atau alam semesta yang dikaitkannya dengan kepercayaannya tersebut. Nah, di Indonesia istilah agama digunakan untuk menyebutkan 6 agama yang diakui resmi oleh negara. Semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut dengan religi. Agama dapat diartikan sebagai suatu kumpulan aturan yang mengarahkan manusia pada arah dan tujuan yang baik dan benar. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakannya diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberikan tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai hal yang gaib dan suci. Nah, menurut Lynch, Keller, dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu kepercayaan agama, yakini suatu prinsip yang dianggap benar tanpa adanya keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama, yaitu identitas agama yang dianutnya. Yang ketiga, praktik keagamaan, yaitu hubungan vertikal di antara manusia, Tuhan, dan hubungan horizontal di antara antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, pengalaman keagamaan, yaitu berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganutnya secara pribadi. Yang kelima, umat beragama, yakini penganut-penganut masing-masing agama. Nah, agama ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ada fungsi pendidikan. Agama mempunyai peran untuk memberikan pedoman dan bimbingan kepada manusia atau umat penganut suatu agama mengenai tindakannya, apakah tindakannya benar atau salah. Yang kedua, ada fungsi sosial. Bukan hanya tentang kepatuhan terhadap Tuhan, agama juga mengatur antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya ketika melakukan sosialisasi. Nah, yang ketiga ada fungsi pengendalian diri. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah dan banyak keterbatasan. Agama mengingatkan bahwa manusia harus sadar akan pernyataan tersebut agar tidak mudah terpengaruh oleh segala kesombongan dunia. Yang keempat, perlindungan diri. Perlindungan diri di sini berarti manusia percaya bahwa adanya mereka di dunia masih dalam pantauan Tuhan. Dengan begitu, seorang bisa merasakan bahwa dirinya akan aman selama mengikuti tuntunan ajaran agamanya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kebebasan agama yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Liviana dari kelompok 3. Kita akan menjelaskan materi mengenai kebebasan beragama. Apa itu kebebasan beragama? Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan yang diyakininya, termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut pada setiap agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan tanpa menghukum atau menindak mengikuti kepercayaan agama lain, selain dari agama tersebut. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama. Lebih tepatnya ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam agama Islam terdapat kitab suci yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini terdapat beberapa bagian disebut dengan surah. Lebih jelasnya, terdapat 114 surah dalam Al-Quran, yang mana dalam setiap surah terdapat beberapa ayat. Dalam agama Kristen dan Katolik, mereka sama-sama memiliki kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Bedanya, dalam agama Kristen Protestan, Alkitab ini terdiri dari 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Dalam agama Katolik, Alkitab ini terdiri dari 72 kitab, yaitu 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Dalam agama Hindu sendiri terdapat kitab suci yang disebut dengan Weda, atau bisa juga disebut sebagai Caturweda, yang terdiri dari Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Dalam agama Buddha, kitab sucinya disebut dengan Tripitaka. Dalam agama Konghucu sendiri, kitab suci ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yaitu Wijing atau kitab suci yang 5, terdiri dari kitab sajak suci atau Shijing, kitab dokumen sejarah atau Shujing,
Kitab Wahyu Perubahan yaitu I Ching, dan kitab suci kesusilaan atau Li Jing. Yang terakhir adalah kitab Chun Shu atau Chun Shu Jing. Selanjutnya ada kelompok Shishu atau kitab yang keempat, terdiri dari kitab ajaran besar Dache, kitab tengah sempurna Zongyeo, kitab sabda suci yaitu Lunyu, dan kitab Menji. Kelompok yang terakhir adalah Shaoting atau kitab bakti. Bagaimana keadaan agama di zaman Orde Baru? Dalam zaman Orde Baru atau pemerintahan Soeharto, mereka melarang segala bentuk aktivitas berbau kebudayaan dan tradisi Tionghoa di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk salah satu dari 5 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Untuk menghindari permasalahan politis atau dituduh sebagai ateis dan komunis, pemeluk kepercayaan Tionghoa tadi diharuskan untuk memeluk salah satu agama yang diakui. Mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen atau Buddha. Sedangkan Konseng yang merupakan tempat ibadah kepercayaan tradisional Tionghoa juga terpaksa mengganti nama dan menaungkan diri menjadi vihara yang merupakan tempat ibadah agama Buddha. Namun, Presiden Abdul Rahman Wahid melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mencabut larangan tersebut. Namun hingga saat ini, masih banyak penganut ajaran agama Konghucu yang mengalami diskriminasi dari pejabat-pejabat pemerintah. Ada juga penganut agama Yahudi, Saintologi, Relianisme, dan lain-lainnya, meskipun jumlah mereka sedikit. Menurut penetapan Presiden atau Kepres nomor 1 PNKS tahun 1965 bersama dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia. Kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya surat keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama di KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. Surat keputusan tersebut dianulir pada masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Khusus dalam agama Islam, hubungan negara dan agama masih menjadi perdebatan panjang dan intensif di kalangan para pakar Muslim, sebagaimana dikatakan oleh Azil Mardi Azra yang ditulis oleh Ubaidillah dan Abdul Rojak pada tahun 2013, mengatakan bahwa perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir 1 abad dan masih berlangsung hingga dewasa ini. Perdebatan Islam dan negara berawal dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh aspek cumuli, yang mengatur semua kehidupan manusia termasuk persoalan politik. Dari pandangan Islam sebagai agama yang komprehensif ini, pada dasarnya dalam Islam tidak terdapat konsep pemisahan antara agama dan negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Oktaviani. Saya Oktaviani, saya akan menjelaskan hubungan Islam dan negara modern. Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pandangan, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Saya akan menjelaskan masing-masing dari paradigma tersebut. Yang pertama, paradigma integralistik. Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan 2 lembaga yang menyatu integratif. Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Jadi, konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama din dan politik atau negara daulah. Dalam pemahaman agama dan negara modern, pola hubungan integratif ini kemudian melahirkan konsep tentang agama dan negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan.
Dari sinilah muncul paradigma integralistik identik dengan paham Islam dan Islam sebagai agama dan negara. Yang kedua, paradigma simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik atau simbiosis mutualita. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualisme warga negaranya. Paradigma ini juga sependapat dengan Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar. Karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Yang ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing warga negara itu sendiri. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekuensinya, tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaannya. Namun, negara wajib mengatur kebebasan di dalam atau melaksanakan atau menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum. Secara normatif, dalam perspektif hak asasi manusia, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat didasarkan ke dalam 8 komponen, yaitu yang pertama, kebebasan internal. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencangkup kebebasan untuk menganut dan menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya. Yang kedua, kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahannya. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Tidak seorang pun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan politik atau pendapat penduduk asli atau pendatang serta asal-usulnya. Yang kelima, hak dari orang tua dan wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri. Yang keenam, kebebasan lembaga dan status legal. Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, termasuk di dalam hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. Yang ketujuh, pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan kelebihan publik.
atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Yang kedelapan, non-derogability. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aulianela Handiani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan dan agama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita memberikan kebebasan beragama tetapi tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdapat pada pasal 29 ayat 2 yang menerangkan bahwa setiap warga negara diberi kebebasan dan juga kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, perubahan kedua mengakui hak setiap warga negara atas kebebasan beragama atau kepercayaan. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, perubahan kedua menjelaskan hak beragama dan berkepercayaan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi, dibatasi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945, perubahan kedua mempertegas kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan juga memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945 saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila yaitu harus mampu menjaga dan memelihara persatuan serta persaudaraan antar semua komponen bangsa. Hal ini berarti bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya. Jika konsekuen dengan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, maka negara tidak akan memberikan toleransi dan kesempatan kepada setiap warga negara untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, konflik horizontal, dan hal-hal destruktif lainnya yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerusakan. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan hakikat ajaran agama dan tujuan negara didirikan. Meski sebagian besar orang Indonesia beragama, kebangsaan tidak identik nasionalisme religius. Atribut religius membuat nasionalisme didefinisikan sepihak oleh yang beragama mayoritas di seluruh wilayah yang beraliran agama arus utama yang mengklaim diri lebih religius karena status dan pendidikan. Hubungan negara dan agama sudah selesai pada tataran konstitusional, tetapi lain dinamikanya pada tataran praktis. Berbeda dari cara beragama orang Barat yang rasional, agama bagi kebanyakan orang Indonesia lebih bersifat kultural dan menjadi bagian dari identitas diri. Islam bukan hanya agama yang dipeluk mayoritas oleh orang Indonesia, melainkan bersama agama lain membentuk jati diri bangsa. Ketika globalisasi membuat orang tunggang langgang mencari tambatan kultural, di Indonesia agama menjadi tambatan kultural. Namun pada masa sekarang, politik kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara. Politisi tidak segan-segan menjadikan agama sebagai komoditas politik tertentu. Tak peduli apakah dengan begitu rusak pula marwah agama dan umat terbelah pun, rumah ibadah menjadi tempat berkampanye kehadiran negara untuk mengoreksi atau memelihara marwah agama. Dengan politik yang melibatkan agama, masuk pula agamawan ke dalam barisan politik dan memasukkan agama ke dalam kancah politik. Tentunya, menjadi sebuah kejanggalan ketika agama memicu kegaduhan dan konflik sosial. Negara tidak bisa berdiam diri membiarkan agama menjadi objek politisasi. Rumah ibadah dan dunia maya adalah ruang publik. Di suatu negara harus hadir secara terukur untuk menjamin tidak adanya ujaran provokatif.
Tata kelola negara yang baik juga harus memproduksi politisi yang memegang teguh prinsip leluhur politik dan agama untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.